Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai FGD. Apa sih FGD itu? Simak video berikut ya. Halo Insan Dikti, lakukan dan hindari hal ini ketika FGD. Berbicara sebelum dipersilahkan. Sampaikan ide saat sudah dipersilahkan. Tidak memiliki wawasan mengenai topik FGD. Perluas wawasan dengan mempelajari isu terkini seputar topik FGD. Menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Dengar dengan baik dan hargai pendapat orang lain. Pendapat terlalu bertele-tele dan tidak memberi kesempatan yang lain. Sampaikan pendapat dengan rumit dan terstruktur. Jadi di sini definisi dari FGD yaitu istilah kelompok diskusi terarah atau yang dikenal dengan sebutan focus group discussion adalah metode yang digunakan sebagai cara dalam pengumpulan data penelitian sosial, memiliki kelebihan dan pengambilan data kualitatif. Nah, metode ini sangat populer dalam memberi kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi. Kemudian, Focus Group Discussion atau FGD adalah kelompok diskusi yang terarah dengan peserta yang berjumlah 8-12 orang yang dipimpin oleh satu moderator. Diskusi yang awalnya akan dimulai dengan pertanyaan yang dimulai dari moderator, kemudian direspon dan didiskusikan bersama peserta. Dalam hal ini, moderator berperan penting dalam menghasilkan diskusi yang bermanfaat dalam jumlah waktu tertentu. Nah, diskusi juga dapat dilakukan secara santai sehingga peserta dapat mengutarakan pendapat dan gagasan tanpa tekanan. Selanjutnya ada contoh dari FGD. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu FGD di ruang lingkup perusahaan. Nah, biasanya itu membahas bagaimana supaya masyarakat bisa tertarik dengan produk yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada FGD pada ruang lingkup masyarakat. Biasanya membahas suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga ada FGD di ruang lingkup organisasi, yang biasanya itu membahas tentang anggota organisasi maupun bagaimana rencana program untuk kedepannya nanti. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pada ruang lingkup pendidikan. Nah, biasanya itu membahas tentang kurikulum terbaru. Kemudian ada manfaat dari FGD. Pada intinya, manfaat FGD itu untuk memperoleh data pasti dan tepat sasaran dari hasil diskusi yang dilakukan setiap peserta dalam kelompok. Dari beberapa peserta tersebut, pihak pelaksana bisa memperoleh informasi secara mendalam terkait topik atau isu yang sedang dibahas. Selanjutnya ialah teknis dan langkah-langkah pada FGD. Yang pertama itu kita menetapkan moderator. Nah, moderator itu merupakan salah satu karakteristik FGD dan memiliki peran cukup penting. Nah, salah satu tips FGD yang efektif itu memastikan atau menetapkan moderator dengan kredibilitas baik serta cukup mendalam pada topik yang dibahas nantinya. Yang kedua itu menyiapkan rencana dan kelompok pelaksana. Agar semakin efektif, itu kita membuat kelompok yang berperan selama diskusi seperti adanya pencatat waktu, kemudian notulen, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada pemaparan topik. Nah, setelah semua peserta dan fasilitator siap, FGD akan dimulai dengan pemaparan topik secara spesifik, yang selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan mengenai topik tersebut. Nah, yang keempat, itu menulis notulen dan meringkas topik. Jadi setiap pemaparan atau argumen dalam proses FGD tadi, itu harus dicatat agar lebih efektif. Pihak pelaksana dapat mendokumentasikannya dengan alat rekam selama diskusi berjalan. Dari catatan-catatan tersebut, selanjutnya itu diringkas. Dan yang kelima, itu mengolah data dan menyimpulkan. Setelah didapatkan ringkasan pada FGD tadi, maka selanjutnya itu ialah mengolah data.
hasil diskusi pada FGD akan diolah sedemikian rupa sehingga pihak pelaksana bisa mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari masalah mereka. Kemudian, apa saja ya perbedaan antara FGD dengan interview maupun dengan LGD? Jadi, terdapat perbedaan antara FGD dengan interview. Yang pertama itu adalah jumlah peserta. FGD itu dia itu memiliki jumlah peserta sekitar 8-12 orang. Sedangkan interview itu pada umumnya yang mana hanya dengan satu orang kandidat yang dinilai oleh satu atau lebih pihak pewawancara. Yang kedua ialah hal yang ditanyakan. Dalam interview kerja, setiap calon pelamar umumnya akan ditanya mengenai berbagai hal sederhana yang berhubungan dengan pekerjaan. Sementara FGD itu, setiap calon pelamar umumnya akan diberi suatu isu atau topik dengan pertanyaan umum yang tidak berhubungan dengan dunia kerja. Biasanya yang diperbincangkan adalah topik yang sedang berkembang. Yang ketiga ialah hasil akhir. Jika dalam wawancara kerja, pihak HRD akan berhadapan dengan data individual dari setiap kandidat, tak hanya suatu proses kelompok. Sementara pada FGD, pihak moderator akan memberi materi berbentuk suatu topik agar dapat dibahas bersama. Yang selanjutnya ialah terdapat perbedaan antara FGD dengan LGD. Nah, istilah FGD itu ialah Leaderless Group Discussion. Nah, keduanya memang dilakukan dengan cara yang sama, yaitu membentuk suatu kelompok dan melakukan diskusi terkait suatu topik spesifik. Nah, perbedaan yang paling menonjol dari LGD maupun FGD adalah pada teknis diskusinya. Kalau FGD menggunakan fasilitator atau moderator, sementara LGD dilakukan tanpa adanya fasilitator, seperti namanya yaitu leaderless, artinya tanpa pemimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.